Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Prastyo, saya guru Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor UKG 2016996938662. Pada kesempatan ini, hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Saya mengambil sampel kelas 11 Bisnis Daring Pemasaran 1 di SMK Negeri 1 Gedangsari dengan pokok bahasan teks prosedur, yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1. Saya berasal dari LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak tayangan video pembelajaran saya berikut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bertemu kembali pada pertemuan pembelajaran teks prosedur. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Pada materi teks prosedur ini, kita akan mempelajari materi tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Untuk itu, silahkan kalian nanti mulai mengakses Google Classroom. Kalian bisa mengambil materi, mengambil media pembelajaran, dan tentunya LKPD terkait pembelajaran pada kesempatan ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Kepada Natasha Ambarwati, mohon memimpin berdoa. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Natasha yang sudah memimpin berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa Pak Denny ingin memberikan ice breaking terkait pemahaman kalian tentang teks prosedur melalui aplikasi Mentimeter. Kira-kira kalian sudah punya gambaran belum terkait teks prosedur? Apa itu teks prosedur? Pernahkah membaca prosedur melakukan sesuatu? Sudah. Tentang apa? Dalam hal apa yang kira-kira kalian lakukan dalam membuat teks prosedur atau melakukan langkah-langkah prosedur? Ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya, di sini ada Danianur sudah hadir, Dwi Perwasi hadir, Heti Kurnia Dewi hadir, Natasha Ambarwati hadir, Tiffany, Anissa Reda, Tessa, Dwi Susilawati, Nurli sudah hadir. Silahkan kalian mulai mengakses materi di Google Classroom. Silahkan kalian mengunduh materi. Di dalamnya ada penjelasan atau pengantar tentang teks prosedur. Di dalamnya juga ada satu teks, contoh teks prosedur berjudul Cara Mendaftar UTBK. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Denny ingin menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Coba kepada Natasha Ambarwati, apa yang kamu ketahui tentang teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Oke. Sudah, Pak. Ya. Terus Nurli Hidayatun, kira-kira apa struktur teks prosedur tersebut? Struktur teks prosedur ada 3. Ya. Tujuan, langkah-langkah, dan umum. Ya, oke. Ya, terima kasih pada Tiffany yang sudah
menjawab tentang apa itu tujuan teks prosedur. Ya. Di sini kita akan mempelajari pada kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.20.1 itu menentukan struktur teks prosedur yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Terus yang kedua 3.20.2 itu menentukan kebahasaan teks prosedur yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Indikator ketiga yaitu 3.20.3 yaitu mendeskripsikan struktur dan kebahasaan teks prosedur yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi, setelah mempelajari pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian kalian diminta mendeskripsikan ulang. Ada teks prosedur, kamu baca, terus kamu membuat deskripsi atau menggambarkan atau menceritakan kembali tentang teks prosedur yang kalian baca. Struktur teks prosedur sama, hampir persis dengan yang disampaikan anakku tadi, Nurli, yaitu ada tujuan, ada langkah-langkah, ada penegasan ulang. Di tujuan itu ada di dalam teks prosedur memang cukup beragam. Contoh yang paling sering kita jumpai ialah pengantar topik. Tak hanya itu saja, bisa saja tujuan tersebut berisi mengenai kenapa teks prosedur tersebut dibuat. Nah, contoh tujuan dalam teks prosedur itu biasanya di awal paragraf paling atas itu contohnya keranjang bunga kecil mungil sangatlah menarik untuk warna bentuknya maupun untuk dekorasinya. Tentu saja pada manfaat lainnya bisa dipergunakan menjadi tempat kue untuk tempat kado atau ulang tahun. Itu di tujuan ya. Nah, di langkah-langkah ini berisi tentang langkah-langkah yang harus dilalui oleh orang lain ataupun kita agar dapat mencapai tujuan. Contoh, langkah-langkah di sini terkait mendaftar ujian tulis berbasis komputer untuk mendaftar seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Itu ada pastikan sudah memiliki akun, login menggunakan akun, pilih menu pendaftaran, pilih pusat UTBK, isilah kebutuhan khusus jika diperlukan, dan sebagainya. Itu contoh langkah-langkah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, lanjut ya. Penegasan ulang atau penutup. Untuk penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Jadi penegasan menegaskan ulang bahwa langkah-langkah itu akan menjadi sukses tercapai apabila dilakukan dengan baik. Contoh penegasan ulang adalah berikut. Dengan persiapan matang dan mengerjakan soal dengan baik saat mengikuti UTBK, semoga kita dapat berhasil dan diterima menjadi mahasiswa melalui jalur SBMPTN. Ini biasa di akhir paragraf. Ini opsional juga. Nah, di sini ada kebahasaan teks prosedur. Ada kalimat imperatif, kata teknis, konjungsi atau partikel penambahan, ada pernyataan persuasif, dan ada gambaran terperinci. Coba, siapa yang tahu kira-kira kalimat imperatif itu apa? Imperatif. Ada yang bisa menjawab? Perintah. Kalimat perintah. Coba kita cek. Perintah. Oke, kita cek dulu ya. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah bersiskan perintah, himbauan, atau larangan serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Contoh ada potonglah, guntinglah, tempelkanlah, buanglah, dan sebagainya. Berarti tepat pendapatmu tadi bahwa kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Nah, sekarang yang kedua, ada kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misalnya tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, nonverbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Ini contoh teks prosedur tentang komunikasi. Nah, contoh lain
Semisal teks prosedur menghidupkan komputer, tentunya ada kata teknisnya apa? Tentang komputer. Apa? Contoh, kata teknis bidang komputer ada apa? Ada mouse, iya enggak? Ya. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Keyboard. Ada keyboard. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Coba. Speaker. Ada speaker. Ya. Apa lagi? Coba. Monitor. Ada monitor. Oke. Itu tentang kata teknis berkaitan tentang apa? Tentang komputer. Tepat. Betul jawaban kamu. Ya, selanjutnya ada konjungsi atau partikel penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contoh apa? Ada kata selain itu, adapun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Bagaimana penerapan kalimatnya? Contoh kalau kita mau menghidupkan HP setelah mati. Contoh, klik tombol power. Pertama. Langkah kedua, kemudian tunggu buting. Selanjutnya saat buting sudah selesai penuh, operasikan HP dengan baik. Paham ya? Oh, ternyata ada konjungsi yang menghubungkan tentang penggunaan HP. Ada kalimat persuasif atau kalimat persuasif apa anak-anakku? Persuasif. Dwi perwasih? Kalimat ajakan. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan. Ada kalimat Kalimat himbauan. persuasif merupakan kalimat ajakan. Ya, makasih Dwi perwasih. Contoh, usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar terdengar lebih jelas. Itu ada himbauan. Ya. Selanjutnya yang terakhir ada gambaran terperinci. Ya, ini ada alatnya apa, ukurannya berapa, jumlahnya berapa, bahkan warnanya berapa. Di sini ada cara membuat kue brownies. Ini kan terperinci ya. Bahan-bahan dibutuhkan gula pasir 86 gram, mentega 65 gram, coklat 170 gram, dan sebagainya. Terperinci enggak itu? Ya. Ya, terima kasih, semangat belajar di tengah pandemi, tetap taati protokol kesehatan. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anakku? Bisa, Pak. Oke, tidak. Ya. Selanjutnya, kalian silahkan mengakses ke Google Classroom, kemudian kamu mendownload materi dan silahkan kamu ambil bacaan tentang UTBK. Ya, tentang UTBK. Cara mendaftar UTBK. Ya, di sini nanti, nah ini terlihat kan? Nah, cara mendaftar UTBK. Setelah kamu membaca tadi, silahkan kamu identifikasi masalahnya. Identifikasi. Kamu rumuskan pertanyaan terkait teks prosedur cara mendaftar UTBK. Heti, mana yang masuk ke tujuan Heti? Paragraf 1. Paragraf pertama. Coba kamu baca Heti. Paragraf 1, Pak. Coba kamu baca. UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Hasil dari UTBK akan digunakan untuk menyaring calon mahasiswa yang mendaftar ke sebuah PTN. Pendaftaran harus dilakukan melalui website LTMPT selaku penyelenggaraan ujian ini. Jika sudah mendaftar, mahasiswa bisa mendapatkan bukti yang bisa dicetak melalui website tersebut. Oke. Terima kasih.
Berarti inti dari tujuan teks prosedur tersebut apa? Memberikan informasi apa? Mendaftar Ya, mendaftar apa? UTBK. Ya, BK. siapa yang ingin menjelaskan atau memaparkan tentang langkah-langkahnya? Saya Pak. Siapa? Natasha. Ya, silakan Natasha. Langkah-langkah mendaftar UTBK. Yang pertama, pastikan sudah memiliki akun LTMPT. Ya, Yang kedua, login menggunakan akun LTMPT di laman portal LTMPT. Yang ketiga, pilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN. Yang keempat, pilih pusat UTBK. Yang kelima, isilah kebutuhan khusus jika diperlukan. Nomor 6, jika mendaftar melalui skema KIP, maka lakukan tahapan berikut. A. Pastikan sudah memiliki KIP kuliah. B. Isi nomor pendaftaran KIP kuliah. Kemudian langkah ketujuh, isi jenis jurusan SMTA. Yang kedelapan, pilih PTN dan program studi yang diminati. Yang kesembilan, unggah portofolio atau bagi program studi yang mewajibkan untuk mengunggah portofolio. Yang ke-10, lakukan konfirmasi data dan melakukan simpan permanen. Yang terakhir, cetak kartu tanda bukti peserta UTBK SBMPTN. Sudah, Pak. oke ya. Kira-kira Natasha setelah tadi ada tujuannya, kira-kira setelah Natasha membaca langkah-langkah tersebut merasa terpandu tidak dalam melakukan pendaftaran UTBK SBMPTN? Halo? Iya, Pak. Ya, berarti sesuatu yang itu atau tandanya perintah berarti itu termasuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada apa struktur kebahasaannya? Struktur bahasaannya yang kedua itu Teknis. ya. Kalau ini terkait UTBK, kira-kira kata teknisnya ada apa? Ya. Portofolio. Ya, ini portofolio bisa masuk, betul. Portofolio. Ada lagi? KIP. Ada KIP. Ini terkait tentang pendidikan kan? Ya, masuk. Ada lagi apa? Ini ada kata website. Ini masuk tidak? Masuk. Masuk. Ya. Terus yang terakhir, kebahasaan itu menggunakan rinci. Kira-kira langkah-langkahnya itu rinci tidak? Urut tidak? Ya. Ya. Berarti cara mendaftar UTBK ini termasuk teks prosedur. Oke. Siap. Selanjutnya, silahkan kalian mengakses di Google Classroom, ya. Silahkan kalian akses LKPD. Kamu baca teks prosedur yang ada di dalamnya, yaitu terkait cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Coba kamu kumpulkan data terkait membuat teks prosedur tadi ya. Kamu baca kembali. Kamu baca. Setelah itu, kamu mendata, cari data-data penting seperti yang kita analisis, mana tujuannya, mana langkah-langkahnya, mana penegasan ulangnya. Terus kamu analisis kebahasaannya, ada tidak. Selanjutnya, untuk di pembuktian, nanti di akhir KBM, kita akan mempresentasikan. Jadi, nanti Pak Denny berikan kesempatan kalian untuk mengakses LKPD. Saya beri waktu selama 10 menit kalian mengerjakan. Kemudian kamu ngapain?
mengupload karyamu, kamu foto, dituliskan di foto, di-upload di Google Classroom, nanti Pak Denny unduh dan Pak Denny bantu kalian dalam presentasi. Ya, kira-kira jelas tidak penjelasan dari Pak Denny? Jelas. Jelas. Bisa diterima? Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Siap. Ya, jadi itu tadi bahwa teks prosedur strukturnya ada 3. Itu ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Serta di kaidah kebahasaan itu ada kalimat perintah, ada kata teknis, terus ada apa lagi? Apa anakku? Halo. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif, terus ada gambaran terperinci, ada konjungsi. Ya, ada. Kemudian selanjutnya berikutnya itu kan termasuk konjungsi. Berarti apa? Menandakan langkah-langkah berikutnya yang harus dilakukan untuk apa? Mensukseskan atau mencapai tujuan yang akan dicapai sesuai konteks teks prosedur tersebut. Ya? Cukup jelas ya? Mulai dari sekarang Pak Denny. Jelas. Ya, mulai dari sekarang Pak Denny kasih waktu selama 10 menit. Silahkan kamu akses LKPD. Ya, LKPD-nya nanti seperti ini. LKPD. Ada LKPD-nya seperti ini. Ya. Terlihat di screen ya. Terlihat, Pak. Ya, LKPD-nya seperti ini ya. Terlihat. Kamu fokus membaca ini teks prosedur berjudul cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Ya. Itu. Setelah itu nanti kamu analisis sesuai apa? Sesuai soal yang ada di LKPD. Silakan kamu kerjakan di kertas HVS F4 ataupun kamu kerjakan di buku tulis. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Siap, berarti silakan kamu kerjakan mulai dari sekarang, 10 menit dari sekarang. Setelah itu foto, upload di Google Classroom. Nanti Pak Denny akan mengunduh dan menjadwalkan untuk presentasi. Nurli Hidayatun. Halo Nurli. Ya, Pak. Silakan kamu presentasikan secara singkat saja terkait analisismu tentang mendeskripsikan ulang teks prosedur berjudul cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Kepada Nurli Hidayatun dipersilakan. Baik, Pak. Teks prosedur cara membuat bingkai foto dari kardus. Pertama, struktur. Struktur terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuannya, bingkai foto atau yang lebih sering disebut figura adalah buah tepi dekoratif yang dibuat untuk memasang, melindungi, dan memajang sebuah gambar foto atau lukisan. Yang langkah pertama dengan mengukur kardus memakai penggaris, ukuran nantinya dapat disesuaikan dengan ukuran dari foto yang akan dipajang. Kemudian kaca diukur seperti halnya kardus. Langkah yang berikutnya adalah dengan memotong 2 lembar kardus yang bisa disesuaikan dengan ukuran potongan kardus yang pertama. Kemudian Anda perlu membuat sekat pada bagian tengah kardus guna untuk memakai potongan dari kardus kecil yang lain. Langkah selanjutnya, rekatkan dengan memakai lem. Untuk berikutnya, ambil kardus lagi, lalu bentuk sesuai dengan keinginan. Kardus ini nantinya akan dipakai sebagai penopang frame agar tidak jatuh. Selanjutnya,
ialah dengan memasang kaca pada bagian dalam kardus tersebut. Untuk yang terakhir adalah dengan menggunakan kertas kado atau tadi. Tempelkan kertas pada bagian luar kardus sehingga bisa dijadikan hiasan supaya lebih cantik. Penegasan ulang, mudah bukan berarti tidak menarik, hanya dengan manik-manik pita dua sudut dengan satu warna. Namun, tetap memberikan kesan elegan dan rapi. Kamu juga bisa membuat bingkai dengan lebih indah. Jika kamu benar-benar menggunakan kreativitasmu. Demikianlah prosedur bagaimana kardus bekas dapat dimanfaatkan menjadi sebuah bingkai foto yang unik dan dapat kalian kreasikan sebebasnya. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Kebahasaan A. Menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Contohnya, siapkan kardus bekas, rekatkan, dan tempelkan. B. Menggunakan kata teknis, yaitu gunting, penggaris, rem, dan dekoratif. C. Menggunakan konjungsi dan partikel penambahan. Contohnya, kemudian kaca diukur seperti halnya kardus. Lalu, langkah yang berikutnya ialah dengan memotong. Langkah selanjutnya, untuk berikutnya, selanjutnya. Menggunakan kalimat persuasif. Contohnya, mudah bukan? Mudah bukan berarti tidak menarik. Hanya dengan manik pita di dua sudut dengan satu warna. Namun, tetap memberikan kesan elegan dan rapi. Apabila prosedur itu berupa resep atau petunjuk, penggunaan alat akan digunakan gambaran perinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Yang ketiga, deskripsi. Teks prosedur berjudul Cara Membuat Bingkai dari Kardus Bekas terdiri atas 3 struktur, yaitu tujuan yang berada di paragraf pertama, langkah-langkah berada di paragraf kedua, dan ketiga, sedangkan penegasan ulang berada di paragraf 4. Dari segi kebahasaan, teks prosedur tersebut berisi kalimat imperatif tentang langkah-langkah membuat bingkai foto dari kardus bekas. Sudah, Pak. Ya, terima kasih kepada Nurli Hidayatun yang sudah mempresentasikan tugasnya dengan baik. Ya, coba satu kali lagi. Natasha Ambarwati, halo. Halo, Pak. Ya, Natasha, silakan kamu presentasikan karyamu. Baik, Pak. Cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuannya untuk memasang, melindungi, dan memajang sebuah gambar, foto, atau lukisan. Yang kedua, langkah-langkah. Yang pertama, dengan mengukur kardus dengan memakai penggaris. Ukuran nantinya dapat disesuaikan dengan ukuran dari foto yang akan dipajang. Yang kedua, kemudian kaca diukur seperti halnya kardus tadi. Yang ketiga, dengan memotong 2 lembar kardus yang bisa disesuaikan dengan ukuran potongan kardus yang sama. Yang keempat, Anda perlu membuat sekat pada bagian tengah kardus guna untuk memakai potongan dari kardus kecil yang lain. Yang keenam, kemudian rekatkan dengan memakai lem.
Yang ketujuh, ambil kardus lagi, lalu bentuk sesuai keinginan. Kardus itu nantinya akan dipakai sebagai penopang frame agar tidak jatuh. Selanjutnya, dengan memasang kaca pada bagian dalam kardus tersebut. Untuk yang terakhir, dengan menggunakan kertas kado atau pita tadi. Tempelkan kertas pada bagian luar kardus sehingga bisa dijadikan hiasan dan supaya lebih cantik. Struktur ketiga yaitu penegasan ulang. Mudah bukan berarti tidak menarik. Hanya dengan manik-manik pita di dua sudut dengan satu warna, namun tetap memberikan kesan elegan dan rapi. Kamu juga bisa membuat bingkai dengan lebih indah jika kamu benar-benar menggunakan kreativitasmu. Demikianlah prosedur bagaimana kardus bekas dapat dimanfaatkan menjadi sebuah bingkai foto yang unik dan dapat kalian kreasikan. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Kemudian kebahasaan teks prosedur. Menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Contohnya, selanjutnya, dan kemudian. Menggunakan kata-kata teknis, yaitu ambil. Kemudian menggunakan pernyataan persuasif. Sudah, Pak? Ya. Terima kasih kepada Natasha yang sudah mempresentasikan hasil karya. Ya. Itu tadi presentasi dari teman-temanmu juga sudah jelas. Saya rasa Pak Denny sudah sangat senang kalian bisa memahami tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Marilah kita simpulkan kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini. Mohon kepada Danianur, halo Danianur. Danianur Febriana, mendengar suara Pak Denny? Ya, coba. Marilah kita ambil kesimpulan. Simpulan dari teks prosedur tadi apa? Teks prosedur adalah teks yang berisi apa? Langkah-langkah membuat kegiatan. Ya, langkah-langkah membuat kegiatan, langkah-langkah melakukan sesuatu. Oke. Adakah yang ingin menegaskan ulang? Apa itu teks prosedur? Di dalamnya ada berapa struktur, unsur kebahasaannya seperti apa? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo siapa? Yang berani? Nurul Hidayatun, berani menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Pak Denny tak share screen untuk memberikan tambahan. Nah, ada kamu. Di sini ya. Jadi kita simpulkan bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Itu teks prosedur. Strukturnya ada berapa anak-anakku? 3. Apa saja? Tujuan. Ya. Penegasan ulang. Betul. Terus unsur kebahasaan teks prosedur. Urut dari atas apa? Banyak menggunakan Menggunakan kata teknis, menggunakan konjungsi, Ya. menggunakan kalimat yang persuasif. Ya. Terus apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Ya, berarti berdasarkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian sudah paham ya terkait tentang teks prosedur. Ya. Ada yang ingin ditanyakan?
Tidak, Pak. Sudah cukup jelas. Jadi dapat kita ambil sebuah refleksi bahwa dalam pembelajaran itu kita harus pertama membaca materi, mencari sumber referensi lain. Kita berlatih menganalisis. Salah boleh nggak? Boleh. Keliru boleh. Silahkan tanyakan pada guru, bisa tanya antar teman, nanti kita akan saling memberikan masukan. Selanjutnya, kalian minggu depan itu akan mempelajari tentang membuat rancangan dan nanti akan dikembangkan menjadi sebuah teks prosedur. Maka dari itu, kamu wajib mempersiapkan diri, mencari materi, membuat rancangan kerangka teks prosedur agar minggu depan saat kita tatap muka secara daring lagi, pembelajaran dapat berjalan lancar, tidak kaku. Hari ini sudah bagus, sudah aktif. Banyak yang presentasi, hasilnya bagus-bagus. Bagi anak-anakku yang belum presentasi, masih ada waktu karena keterbatasan waktu sehingga kita belum bisa presentasi secara full, tapi tidak apa-apa. Nanti silahkan kalian kirim ke Google Classroom karena penilaian akan menggunakan Google Classroom sebagai panduannya. Dan nanti untuk unjuk kerja bisa kalian merekam video kamu sendiri dalam presentasi dan dikirimkan di Google Classroom maupun WA grup kelas sehingga Pak Denny dapat memberikan penilaian. Ada pertanyaan anak-anakku terkait pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak, Pak. Cukup jelas ya. Jelas nggih? Jelas. Ya. Untuk penilaian harian, untuk penilaian harian soal akan Pak Denny upload di link Google Forms yang linknya nanti juga akan Pak Denny sampaikan di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan soalnya dengan baik. Tetap semangat, belajar, jaga kesehatan, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat bertatap muka secara langsung di sekolahan, tentunya dengan keadaan sehat. Tetap semangat belajar, ya. Ya. Sebelum KBM pada pagi hari ini kita akhiri, silahkan ada salah satu perwakilan dari siswa untuk memimpin berdoa. Monggo silahkan siapa yang ingin memimpin? Saya, Pak. Ya, silahkan Bi Perwasi. Untuk mengakhiri kegiatan pagi ini, doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Ya. Sekian dari Pak Denny dalam memberikan materi. Ada kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.